Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Devout Sound of Heaven. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sembari melihat Chu Xiu yang akan menyentuhnya, Master Shi berkata, "Pengkhianat, apa yang telah kau lakukan kepada mastermu?" Lalu ia bergumam, "Kenapa aku tidak bisa menggunakan teknikku dan aku seperti orang biasa?" Chu Xiu menanggapi dengan bergumam, "Apa yang sudah aku lakukan? Bisa dikatakan aku menyegel kultivasimu." Lalu sembari menyentuh wajah cantik Master Shi, Chu Xiu bergumam, "Hari itu ketika aku diburu oleh lebih dari selusin kultivator, aku diam-diam menggunakan The Crying Female Reincarnation Seal. Dan itu adalah harta yang diberikan sistem kepadaku." Dijelaskan, The Crying Female Reincarnation Seal dikategorikan alat penyegel dan tingkatannya item dewa, dan untuk fungsinya dapat menyegel tubuh seorang kultivator wanita yang ditandai secara diam-diam, dan juga dapat mengontrol inang dan memblokir semua basis kultivasi pihak lain kapan saja. Namun jumlah penggunaannya hanya dapat digunakan 2 kali, dan sekarang sudah dipakai 1 kali oleh Chu Xiu. Setelah itu Chu Xiu bergumam kembali, "Selama aku menginginkannya, wanita yang aku tandai dengan segel ini, asalkan tingkat kultivasinya masih di bawah tingkat emperor, aku akan dapat melakukan apapun kepadanya." Sembari menatap wajah cantik Master Shi, Chu Xiu berkata, "Kamu sudah berumur ribuan tahun, tapi kulitmu masih mulus juga." Dengan merona, Master Shi menanggapi, "Pengkhianat, beraninya kamu bersikap kasar kepada mastermu. Apa kamu tidak takut kalau aku akan membunuhmu?" Dengan tersenyum penuh hasrat, Chu Xiu menimpali, "Kalau begitu Master, coba bunuh murid ini. Kalau kau bisa, jadi jangan hanya terus mengancam. Dan juga Master, jika aku memberitahu Master Puncak Tianjian, Liu Shui, tentang hilangnya kultivasi Anda, menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Karena pada awalnya Andalah yang membunuh ayahnya. Jadi bagaimana jika dia kemari dan membalas dendam padamu?" Setelah mendengar ancaman Chu Xiu, Master Shi bergumam, "Ah tidak, kita tidak boleh memberitahu Liu Shui. Dia pasti akan datang membunuhku karena wanita itu adalah orang gila." Lalu dengan membujuk Chu Xiu, Master Shi berkata, "Pengkhianat, aku punya harta surga dan bumi atau sumber daya untuk kultivasi, dan aku dapat memberikan semuanya kepadamu sebagai seorang master. Dan kamu juga dapat memilih sesuka hatimu." Tapi sebelum melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Chu Xiu mendorong Master Shi hingga tertidur. Lalu Chu Xiu menanggapi, "Oh tidak sekarang. Yang aku inginkan lebih dari itu Master. Dan aku ingin..." Sebelum Chu Xiu melanjutkan perkataannya, Master Shi menjerit pasrah, "Ah, ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dan juga bagaimana bisa Master terkuat di puncak ini bersama dengan semut sepertimu? Dasar kau pengkhianat." Sementara itu, sembari memperhatikan teriakan penuh pasrah dari Master Shi, Chu Xiu bergumam, "Aku tidak memiliki permusuhan dengan tanah suci Taishu, tapi kenapa kau ikut dalam pembunuhan itu?" Lalu Chu Xiu berkata, "Master, apakah Anda takut sekarang? Tapi Master, terima kasih untuk keadaan ini. Tapi murid ini juga memiliki teknik latihan kuno yang akan bermanfaat untuk Master. Jadi silakan Master melihatnya." Lalu setelah itu Master Shi bergumam setelah melihat latihan kuno di hadapannya, "Dari mana pengkhianat ini berasal? Kenapa dia memiliki keterampilan yang sangat bagus? Dan metode ini selaras dengan metode surgawi. Jadi bagaimana bisa?" Sementara itu posisi masih di atas Master Shi. Chu Xiu berkata, "Bagaimana Master? Apakah kamu menyukainya? Jadi Master, kalau begitu berikan kepadaku milikmu yang satu itu." Setelah berkata seperti itu, dengan satu kali hentakan, wajah Master Shi langsung memerah dan ia pun berteriak kenikmatan. Dan di sini Mimin sarankan kalian membayangkannya sendiri. Lalu layar sistem muncul, petunjuk sistem. "Sayang sekali, host telah berubah menjadi pengkhianat. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, Anda akan diberikan poin terobosan." Lalu Shin pun kembali memperlihatkan Master Shi dengan berkeringat dingin dan mengerang kesakitan. Dan setelah itu layar sistem pun kembali muncul informasi, Os dan Mengdi telah melakukan kultivasi ganda.
Sederanya telah pulih sepenuhnya. Host dan Mengdi telah melakukan kultivasi ganda dan kualifikasi kultivasi mereka telah ditingkatkan. Setelah itu sebuah tangan dengan berkeringat menggenggam spray dengan kerasnya. Seraya genggaman itu menandakan kesakitan atau pikirkan saja sendiri. Lalu layar sistem kembali muncul. Informasi kualifikasi tuan rumah plus 100 poin. Wow, gacor sekali, tambah 100 poin sampai 3 kali. Ding, kualifikasi tuan rumah mencapai 317 level surgawi dan kecepatan kultivasi meningkat 20 kali lipat. Host dan si Mengdi menuju ke surga bersama-sama. Basis kultivasi tuan rumah telah ditingkatkan mencapai pondasi rilem tahap 2, tahap 3. Berhasil mencapai tahap 8 pondasi rilem. Setelah itu beberapa jam telah berlalu. Terlihat Cusiu dan Master Si sudah selesai mengaduk semennya. Lalu layar sistem muncul. Tuan rumah telah mencapai tahap 9 pondasan rilem. Kemudian sebelum pergi Cusiu melihat Master Si dengan tatapan penuh kemenangan. Lalu ia berkata, "Terima kasih Master dan selamat tinggal sekarang." Dengan penuh penyesalan Master Si menanggapi, "Aku telah memberikan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu bisa melepaskan segelku?" Dengan senyum merekah Cusiu menimpali, "Tentu saja tidak." Master Si berkata kembali, "Pengkhianat, apa kamu mencoba untuk membunuhku? Aku ini seorang mastermu." Sebari beralih pergi, Cusiu menanggapi, "Master, jika Anda tidak ingin orang lain tahu bahwa basis kultivasi Anda telah disegel, maka sembunyilah dengan baik. Dan Anda juga seharusnya tahu fungsi dari bola kristal di tanganku ini." Lalu sebari memainkan bola kristalnya, Cusiu tertawa penuh kemenangan. Sementara itu Master Si sangat terkejut, lalu ia berkata, Apa kau merekamnya?" "Tenanglah Master, aku menyimpan ini sebagai kenang-kenangan. Namun melihat relasi Anda dengan para Master Puncak lainnya, aku akan mengingatkan Anda, jangan pernah mencoba-coba membuka segel itu, karena di seluruh benua langit hanya murid ini yang bisa membukanya. Dan bahkan kultivator yang berada di tingkat kaisar tidak akan mampu membukanya. Namun apakah Anda tahu bahwa tidak ada kultivator di atas tingkat kaisar di benua ini? Jadi jika murid ini meninggal, maka Anda akan menjalani sisa hidup Anda sebagai manusia biasa sampai Anda mati karena usia tua. Tapi jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa mencobanya. Oh iya, dan juga Master, jika aku mati, gambar yang ada di kristal ini akan tersebar. Lalu apa yang akan dipikirkan orang-orang di seluruh benua langit jika melihat rekaman ini?" Sebari melihat kepergian Cusiu, Master Si berkata, "Kamu pengkhianat, kamu harus mati dan kau sangat tercela. Aku membencimu. Dan bagaimana mungkin seorang semut yang bahkan tidak bisa mencapai alam Dao Palace menyegel seorang Master Puncak sepertiku?" Setelah itu Sin pun beralih di luar tempat Master Si. Sebari melihat langit malam, Cusiu berkata, "Aku tidak menyangka, seingatku aku datang pada pagi hari. Namun ketika aku kembali, bulan sudah ada di langit." Wow, gacor sekali MC kita ini guys. Mainnya seharian. Sebari meninggalkan kediaman Master Si, Cusiu berkata, "Dengan bantuan Master, aku telah mencapai tahap 9 Foundation Realm. Dan jika aku menerobos untuk mencapai WLC, aku hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Tapi jika WLC adalah tong kayu untuk menyimpan air, maka kalau begitu foundation building adalah proses penguatan kayu tersebut. Jadi semakin stabil pondasinya, maka semakin besar dan kuat kultivasi WLC milikku. Dan semakin jauh juga peningkatan dalam kultivasiku. Dan dalam kegagalan di kehidupanku sebelumnya, itu terletak pada pondasi milikku yang kurang kuat. Karena aku melakukan terobosan tanpa membentuk sebuah pondasi yang kokoh. Alhasil, pondasi milikku jadi tak stabil. Jadi oleh karena itu, kali ini aku harus membentuk pondasi yang kokoh dan menciptakan pondasi tertinggi untuk terobosanku berikutnya. Dan apabila pada saat itu aku bertemu kultivator yang alamnya lebih tinggi dariku, aku masih bisa melawannya sampai mati. Tapi aku penasaran, apakah sumber daya untuk mengolah tingkat foundation buildingku masih ada atau tidak di Ngarai? Tapi walaupun masih ada, bagaimana caraku pergi keluar tanah suci Taishu? Tanpa diduga-duga di depan Cusiu berdiri terdapat kantor penyewaan kapal udara.
Dan tanpa berpikir panjang, Chu Xiu pun langsung menyewakan kapal udara itu. Dan Chu Xiu langsung pergi ke ngarai tanah suci Taisu. Singkat waktu, setelah beberapa lama berlayar, Chu Xiu pun telah sampai di tempat tujuan. Lalu ia bergumam, "Aku menyembunyikannya di sekitar sini. Seharusnya bahan tersebut masih ada." Dan setelah itu, Chu Xiu pun langsung membuat pola di atas batu menggunakan darahnya. Lalu setelah itu, batu itu pun terbuka. Dan nampak sebuah peti besar dan beberapa kantung di sekelilingnya. Dengan bersemangat, Chu Xiu berkata, "Harta karun Foundation Building benar-benar masih ada. Tunggu saja aku Chu Xin akan membangun kembali kejayaanku." Namun di saat Chu Xiu bahagia, terdengar seseorang berkata, "Sampah Chu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Jadi apa yang sedang kau lakukan? Dan kau saudara Chu? Kupikir kau sudah mati dan aku tidak berharap akan dapat melihatmu lagi setelah hari itu. Sepertinya Master Puncak Yunxia menganggapmu sebagai murid yang menarik. Karena Jiang Meng atau Master Xi, dia bersedia memberikan harta spiritual, surga dan bumi demi memperbaiki kultivasi seorang limbah sepertimu." Dengan tatapan santainya, Chu Xiu menanggapi dengan bergumam, "10 hari yang lalu, dialah yang telah merusak kultivasiku. Dan sampai ini membuat kultivasiku yang sebelumnya wealthy jatuh menjadi seorang foundation building. Dan juga dia berani memprovokasiku." Setelah itu, sembari melewati kapal dari puncak Tanjian, Chu Xiu berkata, "Aku akan menyelesaikan urusanku denganmu nanti. Dan 10 hari kemudian kita akan bertarung lagi di arena hidup dan mati." Sembari mengejek Chu Xiu, Jiang Meng berkata, "Apa yang barusan dikatakan oleh bocah itu? Apakah aku salah dengar?" Seorang wanita menanggapi sembari tertawa. Katanya dia ingin bertemu dengan kakak di arena hidup dan mati. Pria di sampingnya menimpali, "Sampai itu berani menantang kakak senior Jiang." Dan tak lama kemudian dengan menggunakan transition, Jiang Meng berkata, "Sampah Chu, aku tidak membunuhmu 10 hari yang lalu demi Master Puncak Yunxia. Namun karena kau berniat menantangku di arena hidup dan mati, maka di arena itu jangan salahkan aku karena bertindak kejam kepadamu." Setelah berita itu tersebar, kondisi puncak Yunxia pun menjadi geger tentang pertarungan Chu Xiu dan Jiang Meng. Sementara itu, orang yang bersangkutan yaitu Chu Xiu kini sudah sampai di kediaman Master Xi. Sembari berjalan memasuki kediaman Master Xi, Chu Xiu berkata, "Rumah Master penuh dengan aura, jadi lebih baik aku berlatih di sini. Mungkin Master tidak akan keberatan. Lagi pula apapun yang telah menjadi milikku itu adalah milikku. Dan juga apapun milik Master adalah milikku. Dan juga setiap inci milik Master adalah milikku. Ah, aku sungguh beruntung." Lalu setelah itu Chu Xiu berkata, "Master, murid datang untuk melihat Anda lagi." Master Xi menanggapi, "Pengkhianat, kenapa kamu datang ke sini malam-malam? Dan apalagi yang ingin kau lakukan?" Chu Xiu berkata, "Master bertanya apa yang ingin aku lakukan." Lalu dengan ketakutan Master Xi berteriak, "Pengkhianat, jangan bertingkah terlalu jauh." Melihat Master Xi yang agresif, Chu Xiu menyentuh dagunya seraya berkata, "Aku membawa sesuatu yang bagus. Master, apa Master ingin melihatnya?" Dan tak lama kemudian Chu Xiu pun mengeluarkan beberapa kertas formasi yang mengelilingi Chu Xiu. Dan ketika Chu Xiu berkata, "Bangkitlah," kertas formasi itu langsung keluar mengelilingi kediaman Master Xi dan membentuk sebuah formasi pelindung. Dengan terkejut, Master Xi berkata, "Mungkinkah metode pembentukan formasi ini adalah formasi kuno?" Chu Xiu menanggapi, "Master memiliki penglihatan yang bagus. Apa Master ingin belajar? Tetapi apa yang akan Master tukarkan dengannya?" Master Xi sembari menggelengkan kepalanya, ia menimpali, "Aku tidak mau." Dengan tersenyum, Chu Xiu berkata, "Baiklah, karena ini masalahnya murid akan mematuhi keinginan Master. Tapi ngomong-ngomong Master, jika Anda lapar makanlah ini. Lagi pula Anda sekarang dalam kondisi tubuh panah yang tak bisa hidup tanpa makanan." Sembari membelakangi Chu Xiu, Master Xi menanggapi, "Sialan kau pengkhianat. Kau suatu hari nanti aku pasti akan membunuhmu." Namun tak diduga setelah Master Xi selesai berkata, Chu Xiu dengan santainya memukul pantat Master Xi.
Sehingga pukulan itu membuat sang master nungging di ranjangnya. Lalu setelah memukul pantat masternya dengan manjanya, Chu Xiu berkata, "Master benar-benar jahat. Dan master, aku sudah menyiapkan formasi pembunuh di aula belakang. Jadi orang lain tidak akan dapat masuk dengan mudah. Dan juga murid ini masih membutuhkan master untuk meningkatkan kualifikasi kultivasi melalui kultivasi ganda. Jadi jika Anda mati, murid ini sedih." Dengan marahnya namun dengan wajah merona, Master Xi berkata, "Chu Xiu, suatu hari master ini akan memotongmu menjadi berkeping-keping." Setelah itu Xin pun beralih di ruangan penguasa. Terlihat Chu Xiu sedang duduk santai sembari menatap buku di hadapannya. Lalu layar sistem muncul. Informasi barang, item buah Life and Creation, kategori harta bumi dan langit, grade produk immortal, sangat berharga, fungsi produk suci untuk foundation building. Para kultivator akan mempunyai fondasi yang sangat kuat. Setelah memakannya, orang biasa dapat langsung menuju alam Welsi setelah menyerapnya, dan umur mereka akan bertambah 1000 tahun. Latar belakang, buah ini tumbuh di dasar Forbidden Crying Land dan hanya menghasilkan 3 buah selama 10.000 tahun. Dulu ada seorang penguasa tanah suci yang menukarkan 3 latihan tingkat surga dan 2 latihan tingkat immortal dengan imbalan buah Life and Creation hanya untuk membantu keturunannya yang tercinta membentuk fondasi yang kuat. Setelah melihat informasi dari sistem, Chu Xiu bergumam, dengan menggunakan buku ini yang dikenal sebagai metode pembentukan fondasi paling kuat dari zaman kuno hingga sekarang di antara langit dan bumi, kemudian produk surgawi lalu dipasangkan dengan buah dao kehidupan dan penciptaan ditambah dengan bantuan sistem. Maka mulai sekarang di benua langit siapa kultivator dengan pondasi terkuat selain aku. Lalu setelah itu Chu Xiu memakan buah Life and Creation. Setelah memakan buah itu Chu Xiu langsung berkultivasi dengan menjalankan Dao Sutra. Kemudian melakukan pondasi ulang. Lalu layar sistem muncul. Informasi, basis kultivasi host mencapai tahap 8 foundation building. Informasi, basis kultivasi host mencapai tahap 6 foundation building. Informasi, basis kultivasi host mencapai tahap 6 foundation building. Informasi, kultivasi host mendekati tahap panah. Setelah mendekati tahap panah, Chu Xiu langsung membukakan matanya. Lalu layar sistem muncul. Tentukan pilihan, apakah Anda ingin melakukan terobosan, ya atau tidak. Dengan percaya diri Chu Xiu berkata, "Ya." Informasi terdeteksi bahwa host mempraktekkan teknik membangun pondasi terkuat, Tao Sutra, dan konsumsi poin terobosan juga akan meningkat. Direkomendasikan melakukan latihan 1 kali setiap bulan. Informasi, mengkonsumsi 100 poin terobosan setiap kali dilakukan. Informasi, pada latihan pertama, telan Dao Fruit of Life and Creation melalui menjalankan Dao Sutra dan membangun pondasi, dan lalu terobosan lapisan pertama, pondasi building. Informasi, pada latihan kedua, telan Dao Fruit of Life and Creation melalui menjalankan Dao Sutra dan bangun pondasi, dan lalu terobosan lapisan kedua, pondasi building. Informasi, pada latihan ketiga, telan Dao Fruit of Life and Creation melalui menjalankan Dao Sutra dan bangun pondasi, dan lalu terobos lapisan ketiga, foundation building. Informasi, pada latihan ke-9, telan Dao buah Life and Creation menjalankan Dao Sutra dan bangun pondasi, dan lalu terobos lapisan ke-9, foundation building. Setelah sekian lama berkultivasi, Chu Xiu pun mulai membuka matanya dengan cahaya kuning keemasan di matanya. Lalu ia bergumam, "Semua orang di dunia mengatakan bahwa tahap ke-9 adalah tahap yang ekstrim dan mereka harus mengikuti jalan para pendahulu dan naik selangkah demi selangkah. Dan seperti yang diketahui oleh semua orang, melakukan terobosan di tahap itu akan sulit dan harus ditempuh. Dan jika kalau melewatkan kesempatan ini, bagaimana aku bisa tahu ini adalah sebuah berkah atau bukan? Walaupun ada resiko kematian, disitulah terdapat peluang yang besar."
Kemudian 7 hari telah berlalu, dan kini dengan tatapan sangarnya Chusyu mengeluarkan aura kuning yang pekat memenuhi semua ruangan. Lalu layar sistem muncul, informasi terobosan berakhir. Host berhasil menembus ke tahap 10 foundation building. Terobosan kali ini berhasil melewati 10 tahapan dan menghabiskan 1000 poin terobosan. Jumlah poin terobosan host saat ini 0 poin. Setelah melakukan terobosan ke-10, aura menyeramkan sebuah tornado dengan diselimuti petir kuning membumbung tinggi di atas bangunan puncak Yunxia. Lalu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa kembali. Bye bye.